Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang pelajaran qiraah jahriyah. Kita perlu tahu apa itu qiraah jahriyah, macam-macamnya, fungsinya, dan yang lain. Kita masuk yang pertama itu qiraah jahriyah. Apa sih itu qiraah jahriyah? Jadi, qiraah jahriyah adalah metode membaca teks Arab dengan suara yang keras dan lantang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca atau maharah qiraah. Pembagiannya mencakup variasi tempo, cepat atau lambat, dan intonasinya tinggi atau rendah. Untuk apa gunanya? Yaitu untuk melatih kefasihan dan pemahaman kita. Apakah di sini ada pertanyaan? Oke, kan tidak ada pertanyaan, kita masuk apa fungsi dari qiraah jahriyah. Fungsi dari qiraah jahriyah itu yang pertama yaitu melatih pelafalan huruf Arab dengan benar. Contohnya makhraj dan sifat huruf. Tentu dengan kita bisa membaca qiraah jahriyah, melatih pelafalan huruf Arab dengan benar menjadi metode yang sangat tepat. Makhraj maupun sifat huruf kita lebih fasih. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri dalam membaca teks Arab. Bagaimana tidak? Ketika rasanya kita sudah lancar membaca sesuatu, tentu kita bakal timbul yang namanya kepedean dalam diri. Yang ketiga itu memperbaiki intonasi dan irama membaca. Dari yang awalnya kita jelek membacanya, intonasinya asal-asalan, sekarang intonasinya sudah jauh lebih baik dan irama membaca tentu lebih bagus. Dengan apa? Yaitu dengan kita belajar qiraah jahriyah itu. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman kita terhadap teks melalui pembacaan yang ekspresif. Jadi teman-teman, metode ini sering digunakan dalam pembelajaran maharah qiraah atau keterampilan membaca kita dalam bahasa Arab. Bisa jadi untuk membaca Al-Quran atau membaca teks-teks Arab lainnya. Untuk pembagian qiraah jahriyah itu yang saya sebutkan tadi. Jadi qiraah jahriyah itu ada dua teman-teman. Ada dua pembagiannya. Yang pertama itu secara tempo, yang kedua itu secara intonasi suara. Oke, saya ingin bertanya dulu. Apakah secara tempo dan intonasi suara teman-teman sudah paham? Oke, karena tidak ada. Yang pertama itu tentu terhadap tempo. Kita akan bahas di next slide ya. Yang kedua itu intonasi suara. Kita masuk. Yang pertama itu secara tempo ada dua. Yang pertama itu cepat atau biasanya sari'a, digunakan untuk latihan kelancaran membaca dan memperluas kosakata. Cocok untuk kita yang sudah kuasai. Apa contohnya? Yaitu hafalan-hafalan atau kita sering mengucapkannya. Contohnya manjada wajada. Nanti saya akan berikan contohnya. Yang kedua itu secara batik atau lambat, yaitu digunakan untuk pemula atau saat mengenal teks baru. Fokus pada ketepatan pelafalan dan pemahaman makna. Contohnya yaitu ketika kita masih kecil-kecil dulu. Teman-teman ingat ketika masih kecil dulu, yaitu membaca Iqra, kita masih pemula atau saat menggunakan atau kita baru mengenal teks yang baru.
karena kita awalnya belajar dari bahasa Indonesia berubah ke jadi bahasa Arab. Sehingga awalnya adalah kata asing, tentu kita perlu belajar dengan cara apa? Ya ini, dengan cara tempo yang lambat. Pembagian yang kedua itu secara intonasi suara, teman-teman. Ada dua. Yang pertama itu tinggi atau murtafi', digunakan untuk menarik perhatian, menekankan makna tertentu, atau saat membaca di depan umum. Contohnya ketika lomba-lomba. Kedua itu rendah atau munkhafid, digunakan untuk suasana yang tenang atau saat membaca secara pribadi namun tetap mendengar. Contohnya nih, ketika teman-teman sedang berada di dalam keseningan atau kesunyian, sedang salat tahajud, mungkin setelah salat tahajud ya baca Quran, tapi bacanya dengan intonasi suara yang rendah. Agar apa? Agar orang-orang lain tidak terganggu. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat suasana kita tenang, aman, dan damai. Selanjutnya teman-teman, ini ada nih beberapa contoh. Dari yang pertama itu secara tempo, yang kedua itu secara intonasi suara. Secara tempo yang pertama itu sari, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu manjada wajada. Cara bacanya yaitu dibaca lancar. Lancar kan saya bacanya? Tanpa berhenti lama di setiap kata. Banyak contoh lainnya. Kalau kita sudah menghafal atau sudah sering melihat teks-teks tersebut, teman-teman. Yang kedua itu yaitu batik atau baca lambat. Yaitu contohnya ini. Teman-teman yang mungkin belum pernah melihat teks kayak gini, mungkin bacanya al-ilmu nurun wal jahlu zalamun fatlubi ilma wala takun jahilan. Tapi teman-teman, jika teman-teman sudah sering melihat teks-teks seperti ini, maka bacanya nanti akan bisa menjadi tempo secara cepat. Contohnya, al-ilmu nurun wal jahlu zalamun fatlubil ilma wala takun jahilan. Itu digunakan ketika kita sudah lancar dalam membacanya dan tanpa berhenti lama di setiap kata. Berarti ini yaitu setiap kata yang kita ucapkan itu jelas, ada jeda antar kata, cocok untuk pemula atau orang-orang yang baru belajar teks Arab. Yang kedua itu tadi pembagiannya, contohnya yaitu secara intonasi suara, yaitu murtafi' dan munkhafid. Murtafi' itu dibaca tinggi, munkhafid itu dibaca rendah. Apa contohnya? Ini. Ya taliban ilm, ijtahid fi darasatik. Jadi suara kita itu tinggi. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia ini, oh ya orang-orang yang berilmu. Itu. Seriuslah kalian dalam belajar. Suara kita tuh lantang, penuh semangat, cocok untuk seruan, motivasi, atau bagian-bagian yang penting. Supaya orang termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua itu intonasi suara yang rendah atau Arabnya munkhafid. Apa contohnya? Innal ilma yurfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Kenapa ini bacanya rendah? Karena ini menunjukkan suara yang tenang, lembut, dan reflektif. Cocok untuk bagian naratif atau nasihat. Kata artinya ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ini, sungguh orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itu teman-teman. Yang kedua, selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari qiraah jahriyah? Manfaat dari qiraah jahriyah itu yang pertama itu kita itu melatih konsentrasi dan keberanian saat membaca di depan umum. Kita berani membaca Al-Quran dengan pede. Contohnya ya itu MTQ sampai diperlombakan kan, karena mereka itu sering melatih cara membaca Al-Quran mereka, cara membaca teks Arab mereka, sehingga secara tempo mereka sudah pandai
Dan secara intonasi suara mereka sudah tahu ini bagiannya intonasi tinggi, ini bagian intonasi yang rendah atau munkhafid atau murtafi'. Yang kedua itu meningkatkan daya ingat. Tentu dengan kita sering membaca teks-teks tersebut, kita bisa menghafal kosakata-kosakatanya atau struktur kalimat ini kita sudah tahu. Ini di sini letaknya, ini di sini fathahnya, di sini kasrahnya, di sini dhammahnya, di sini atau tanwinnya di sini, sukunnya di sini. Kita sudah tahu. Itu manfaatnya sangat besar dari qiraah jahriyah. Yang ketiga itu kita membangun kebiasaan yang membaca aktif. Kita tuh jadi seorang yang sering membaca. Ini bukan saja untuk Arab, ini bisa untuk Indonesia atau bahasa lainnya. Karena dengan membangun kebiasaan membaca aktif, kita menjadi orang yang ya hebat lah. Oke, mungkin itu dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin atau masih ragu dengan penyampaian-penyampaian saya? Boleh teman-teman tanyakan. Oke. Oke, jadi teman-teman, karena tidak ada yang bertanya ya, saya akan menyimpulkan bahwa saya dalam kehidupan ini kita tuh penting belajar namanya qiraah jahriyah atau membaca dengan suara yang besar lah gitu, suara yang jelas. Kenapa begitu? Karena banyak sekali manfaatnya seperti yang saya bilang tadi ya. Itu dapat meningkatkan daya ingat kita, meningkatkan kepercayaan diri, kehebatan dalam diri kita, dan menjadikan kita orang yang rajin membaca. Qiraah jahriyah ini bukan saja di dalam bahasa Arab. Cuman karena dia itu namanya qiraah jahriyah, kita itu menekankan dalam pelajaran bahasa Arab ya. Contoh lainnya itu ketika murtafi', munkhafid, kita sudah tahu di mana letak nada yang tinggi, nada yang rendah, seharusnya tinggi atau seharusnya rendah. Kita tahu ini karena kita sudah sering melihat teks tersebut, kita jadi tahu mana letak uh, di mana letak uh, kasrah, fathah, panjang pendek dari teks tersebut, terutama dalam bahasa Arab. Karena ini bukanlah teks yang baru karena kita sudah sering melihatnya. Berbeda dengan tempo bakti atau tempo lambat, yaitu tempo yang digunakan untuk orang-orang pemula atau untuk anak-anak atau orang-orang yang mau membaca satu teks baru, satu teks yang asing bagi dirinya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai tentang yakni qiraah jahriyah. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, yaitunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.